Bikin happy, kesaksian jujur Sri Mulyani, 7.000 triliun perjuangan Jokowi tebus utang Indonesia. Sekarang kita cek betul, kita monitor betul, kita pantau betul. Karena anggaran kita ini gede banget. Besar sekali. APBN, APBD, kemudian anggaran di BUMN, besar sekali. Even Jerman itu semuanya sudah di atas 60, bahkan ada yang di atas 100%. Jadi kenapa kok mereka tetap bisa jalan, ekonominya pulih? Ya karena memang APBN-nya dijadikan tools dan kemudian membuat ekonominya balik, ekonomi aktivitas muncul, maka kemudian mereka mendapatkan penerimaan. Satu hal lagi untuk hal ini, dunia semua menteri keuangan ini sekarang semuanya juga harus menyehatkan APBN-nya karena kerja keras. Jadi di G20 ini menteri-menteri keuangan pada saling lihat bagaimana cara kita merecover APBN kita. Makanya ada Global Taxation Agreement karena mereka tahu tax itu bisa evade, bisa mereka menghindari dari satu jurisdiksi. Amerika saja merasakan gitu. Kabar baik sedang menyelimuti Indonesia. Utang luar negeri Indonesia menyusut di tengah banyaknya negara di ambang kebangkrutan. Bahkan, tidak cuma itu, utang pemerintah pun semakin sehat karena penurunan rasio terhadap produk domestik bruto. Hal ini tentu menjadi kabar baik mengingat ke depan resiko akan melonjaknya utang menjadi sangat tinggi. Rasio utang terhadap PDB saat ini adalah 39% dengan nominal utang mencapai 7.040,32 triliun rupiah. Dengan penerimaan yang kuat dari Commodity Boom, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rasio utang Indonesia terhadap PDB sebenarnya telah turun 13% dan masih tergolong aman. Hal itu berbeda dengan negara-negara lain. Pandemi COVID yang sudah memasuki tahun ketiga, tapi masih banyak negara yang mengalami defisit sangat dalam. Beberapa negara menurut Sri Mulyani rasio utangnya sudah di atas 60%, bahkan ada yang 80%, bahkan 100% terhadap PDB. Jadi kata Sri Mulyani, mereka sekarang memiliki rasio utang terhadap PDB yang lebih dramatis. Dan untuk negara yang berpenghasilan rendah dan rentan situasinya menjadi tidak berkelanjutan. Kondisi ini bermuara terhadap peningkatan utang publik untuk negaranya. Oleh karena itu dalam kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20 berupaya untuk menyingkronkan kerangka kebijakan dan diskusi bersama dengan negara G20 untuk mencari solusi untuk negara berpenghasilan rendah yang tengah terlilit utang. Menurut IMF, lebih dari 60 negara berada dalam kondisi yang sangat rentan secara finansial dan oleh karena itu dunia perlu merespon. Di sisi lain, Wapres Ma'ruf Amin menegaskan utang Indonesia sudah diperhitungkan dan tidak merusak kedaulatan negara. Bahkan kata Wapres, tidak ada negara di dunia yang tidak berutang. Bahkan Amerika, yang menjadi salah satu negara kuat, juga mempunyai utang. Wapres pun mengungkapkan bahwa dalam hubungan antar negara, memberikan bantuan utang adalah wajar. Secara rinci komposisi utang hingga 31 Mei berasal dari penarikan surat berharga negara yang sebesar 6.175,83 triliun atau mencapai 88,20%. Dalam bentuk rupiah domestik sebesar 4.934,56 triliun yang berasal dari penerbitan surat utang negara sebesar 4.055,03 triliun dan surat berharga syariah negara 879,53 triliun. Selain itu kepemilikan SBN tradable oleh investor asing terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57% hingga akhir 2021 yang mencapai 11,05% dan per 7 Juni 2022 mencapai 16,74%. Adapun komposisi utang dalam bentuk falas sebesar 1.241,27 triliun. Sementara itu komposisi utang yang berasal dari pinjaman sebesar 826,4 triliun atau mencapai 11,8%. Terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar 14,74 triliun. Kemudian, utang yang berasal dari pinjaman luar negeri sebesar 811,67 triliun. Terdiri dari pinjaman bilateral, multilateral, dan commercial banks. Kementerian Keuangan mengklaim portofolio utang dijaga agar terus optimal, sehingga peningkatan utang pun telah diperhitungkan secara matang demi mendapat resiko dan biaya yang paling efisien. Dari segi jatuh tempo, Kemenko menyebut komposisi utang pemerintah dikelola dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan kapasitas